Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali mengikuti perkuliahan kita hari ini di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini kita masih membahas tentang kombinatorial. Pekan lalu kita sudah khususkan materi kita terkait permutasi, dan untuk pertemuan hari ini kita mengkhususkan materi kita pada pembahasan tentang kombinasi. Nah, berikut saya akan menyampaikan ilustrasi sebelum kita jauh melangkah membahas tentang kombinasi itu sendiri. Nih, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama. Ada dua bola yang warnanya sama. Misalkan warna bolanya semuanya berwarna merah. Untuk membedakan masing-masing bola, kita namakan bolanya bola 1 dan bola 2. Dan ada 3 buah kotak. Kita ingin memasukkan bola ke dalam kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Berikut ilustrasi penempatan bola ke dalam kotak. Nah, di sini ada 6 kemungkinan. Ada 6 kemungkinan penempatan dari 2 bola ke dalam 3 kotak. Kemungkinan yang pertama, bola 1 menempati kotak pertama, bola 2 menempati kotak kedua. Kemungkinan berikutnya, bola 2 menempati kotak pertama, bola 1 menempati kotak kedua. Kemungkinan yang berikutnya, bola 1 menempati kotak kedua, bola 2 menempati kotak 3. Selanjutnya bola 2 menempati kotak kedua, bola 1 menempati kotak ketiga. Kemungkinan berikutnya, bola 1 menempati kotak pertama, bola 2 menempati kotak ketiga. Selanjutnya bola 2 menempati kotak pertama dan bola 1 menempati kotak ketiga. Nah, dari 6 kemungkinan ini ada kemungkinan yang dianggap sebagai kejadian yang sama. Misalkan bola 1 menempati kotak pertama dan bola 2 menempati kotak kedua, itu dianggap sebagai kejadian yang sama jika bola 2 menempati kotak pertama, bola 1 menempati kotak kedua. Ini dihitung sebagai kejadian yang sama. Jadi dihitung satu kejadian. Berikutnya, di kemungkinan yang ketiga dan keempat pun seperti itu, dianggap sebagai kejadian yang sama. Jika bola 1 menempati kotak kedua, bola 2 menempati kotak 3, itu dianggap sebagai kejadian yang sama jika bola 2 menempati kotak 2, bola 1 menempati kotak ketiga. Ini dihitung sebagai satu kejadian yang sama. Begitupun untuk kemungkinan yang ke-5 dan ke-6, ini juga dianggap sebagai satu kejadian yang sama. Sehingga banyaknya cara untuk memasukkan 2 buah bola ke dalam 3 buah kotak, hanya ada 3 cara. Atau bisa juga kita dapatkan dengan cara seperti berikut. Permutasi 2 dari 3 per 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan rumus permutasi pekan lalu bahwa n faktorial per n dikurang r faktorial. Kita ganti n-nya menjadi 3 faktorial. Jadi 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. Itu 3 dikurang 2 faktorial sendiri itu adalah 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Jadi ada 3 cara untuk memasukkan 2 buah bola ke dalam 3 buah kotak. Nah, dari ilustrasi tadi, sekarang bila jumlah bolanya ada 3 dan jumlah kotaknya ada 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak sama seperti proses yang tadi di slide sebelumnya. Kita lakukan dengan cara seperti ini, permutasi 3 dari 10 per 3 faktorial. Ada 3 buah bola, kita masukkan ke dalam 10 kotak.
Jadi permutasi 3 dari 10 per 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3, n dikurang r faktorial ya, berarti 10 dikurang 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kita sampai 7 faktorial supaya nanti bisa langsung kita selesaikan, per 7 faktorial per 3 faktorial, sehingga diperoleh 760 per 6 sama dengan 120 cara. Jadi ada 120 cara untuk memasukkan 3 buah bola ke dalam 10 kotak. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan secara umum bahwa jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 titik-titik sampai N dikurang dikali R dikurang 1 per R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Rumus ini disebut rumus kombinasi R dan dilambangkan dengan kombinasi itu sendiri kita lambangkan dengan C. Jadi kombinasi R dari N, R itu sendiri adalah unsur yang diambil atau unsur yang dipilih, sementara N itu sendiri adalah unsur yang tersedia atau elemen yang tersedia. Sama saja kalau ada simbol kita dapatkan seperti ini dan ini juga ya sama saja. Ini semua simbol untuk kombinasi itu sendiri. Jadi kombinasi R objek dari N objek atau kombinasi R unsur dari N unsur atau kombinasi R elemen dari N elemen sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Nah, lalu apa itu definisi dari kombinasi? Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Kombinasi itu sendiri merupakan bentuk khusus dari permutasi. Hanya saja bedanya jika dalam permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, sementara dalam kombinasi urutan kemunculan itu tidak diperhitungkan atau urutan kemunculan itu diabaikan. Seperti tadi di ilustrasi 1, 2 dengan 2, 1 itu kalau dalam konsep kombinasi itu dianggap sama, dihitung sebagai kejadian yang sama. Tapi kalau dalam permutasi 1, 2 dengan 2, 1 itu tidak dihitung sama. 1, 2 dengan 2, 1 itu adalah hal yang berbeda sehingga tetap dihitung. Begitupun jika ACB, BCA dan ACB kalau di dalam kombinasi itu dianggap sama dan dihitung sekali. Tapi kalau dalam permutasi ACB, BCA dan ACB itu sendiri itu hal yang berbeda. Jadi seperti itu maksudnya permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan, sementara dalam kombinasi urutan kemunculannya diabaikan atau tidak diperhitungkan. Jumlah pemilihan yang tidak terurut dari R elemen yang diambil dari N elemen disebut dengan kombinasi. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga bisa kita tuliskan bahwa kombinasi R unsur dari N unsur atau kombinasi R elemen dari N elemen itu sendiri sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, ada beberapa interpretasi terkait kombinasi itu sendiri. Interpretasi pertama adalah persoalan kombinasi sama dengan menghitung banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Dua atau lebih elemen-elemen yang sama dianggap sebagai himpunan yang sama meskipun urutan elemen-elemennya berbeda. Contohnya, misalkan ada himpunan A. Himpunan A itu dimana elemen-elemennya adalah 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan dua elemen yang dibentuk dari himpunan A. Jadi kita mau menjadikan 3 elemen yang ada di himpunan A ini menjadi 2 elemen. Ya, kita mau membentuknya menjadi 2 elemen, maka caranya adalah 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kombinasi itu sendiri adalah
urutan kemunculan diabaikan atau tidak diperhitungkan, sehingga 1, 2 dianggap sama dengan 21, 1, 3 dianggap sama dengan 31, 2, 3 dianggap sama dengan 32. Ya, sehingga dalam konsep kombinasi ini dianggap hanya ada 3 buah, ya, hanya ada 3 buah yang bisa terbentuk dari 3 elemen yang ada dalam himpunan A. Jika kita membentuknya dalam 2 elemen, hanya ada 3 buah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus kombinasi itu sendiri tadi, bahwa jadi kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3. Jadi ada 3 yang bisa kita bentuk dari 3 elemen dari himpunan A ini. Jika kita ingin membentuknya dalam 2 elemen, maka hanya ada 3 buah yang bisa terbentuk. Tapi kalau dalam permutasi itu sendiri 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, ini hal yang berbeda. Sehingga kalau dalam konsepnya permutasi ini dianggap ada 6 buah, ya, ada 6 buah yang kemudian terbentuk. Tapi kalau dalam konsepnya kombinasi hanya ada 3 yang kemudian bisa kita bentuk dari elemen yang ada dalam himpunan A ini jika kita bentuk dalam 2 elemen. Nah, interpretasi yang kedua adalah persoalan kombinasi dapat dipandang sebagai cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contohnya, misal sebuah kelompok memiliki 20 anggota. Kemudian dari 20 anggota ini akan dipilih 5 orang sebagai panitia, di mana panitia merupakan kelompok yang tidak terurut. Artinya tidak terurut bahwa setiap anggota dalam panitia kedudukannya sama. Ya, setiap anggota dalam panitia ini kedudukannya sama. Misalkan 5 orang yang akan dipilih ini itu adalah A, B, C, D, E. Maka urutan penempatan masing-masing di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E dianggap sama saja dengan B, A, C, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya. Sehingga banyak cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota panitia adalah kombinasi 5 dari 20. Caranya adalah 20 faktorial per 5 faktorial dikali dengan 20 dikurang 5 faktorial. Sehingga kita peroleh ada 15.504 cara untuk memilih 5 orang sebagai panitia dari 20 anggota yang ada. Nah, berikut ada beberapa contoh soal yang akan saya berikan supaya kita lebih paham terkait materi kombinasi ini. Contoh pertama, ada berapa cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, B, C, D. Solusinya adalah contoh yang ada di atas merupakan persoalan kombinasi. Kenapa? Karena urutan kemunculan ketiga elemen tersebut itu tidak penting. A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus kombinasi 3 dari 4. Jadi R-nya ada 3, N-nya ada 4, ya. Unsur atau elemen yang kita mau pilih ada 3, sementara unsur atau elemen yang tersedia itu ada 4. Sehingga kombinasi 3 dari 4 itu sendiri sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 4 dikurang 3 faktorial, sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, sama dengan 4 cara. Jadi ada 4 cara untuk memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, yang elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Contoh yang kedua, berapa cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi? Solusinya adalah nasi goreng kan ada 3 kali seminggu, berarti 3 kali seminggu itu adalah R-nya, ya. 3 kali seminggu itu adalah R-nya. Kemudian dalam dalam seminggu itu ada 7 hari, sehingga N-nya itu sendiri adalah 7 hari. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus dari kombinasi itu sendiri, sehingga kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per
3 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga kita peroleh ada 35 cara untuk menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi. Nah, contoh soal yang ketiga, misalkan sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Nah, ini juga masuk dalam kategori persoalan kombinasi, karena kita tidak mementingkan kapan sisi A tersebut itu muncul. Jadi kita tidak mementingkan kapan sisi A tersebut muncul. Jadi jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali. Ya, jadi jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah kombinasi 3 dari 4, ya. Kan tadi ada dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Nah, munculnya sisi A sebanyak 3 kali, jadi ada kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial. Ini tadi ya, R-nya ada 3, N-nya itu 4, ya. 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 cara, ya. Jadi ada 4 cara atau ada 4 kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali. Nah, dari beberapa contoh tadi yang sudah saya berikan terkait dengan materi kombinasi ini, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami lagi tentang materi kombinasi ini. Hanya saja memang ada beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan dalam diri kita ketika kita diperhadapkan dengan soal-soal cerita terkait materi permutasi dan kombinasi. Kita kadang sulit membedakan yang mana soal yang bisa kita selesaikan dengan permutasi dan mana soal yang kita bisa selesaikan dengan kombinasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang secara mendetail menjelaskan kepada kita terkait perbedaan antara soal cerita permutasi dan soal-soal yang ada di kombinasi, karena ini akan sangat sulit untuk kemudian kita bedakan. Hanya saja untuk menyelesaikan persoalan yang sering kita jumpai ini adalah dengan membiasakan diri kita untuk memperbanyak menyelesaikan soal-soal, ya, memperbanyak menyelesaikan soal-soal terkait kombinasi dan permutasi ini, karena dengan memperbanyak dengan pengalaman yang kita sudah lakukan dengan banyak-banyak menyelesaikan soal-soal terkait permutasi dan kombinasi ini, maka kita akan terlatih dengan sendirinya, kita akan terlatih, kita akan terbiasa, dan kita akan gampang untuk menelaah yang mana soal atau yang mana soal-soal cerita yang memang solusinya adalah menggunakan konsep permutasi, dan yang mana soal yang solusinya adalah menggunakan konsep kombinasi dalam penyelesaiannya. Cuma memang ada beberapa clue, ya, ada memang beberapa clue yang di dalam soal cerita terkait permutasi dan kombinasi ini yang perlu kita tahu benang merahnya supaya kita bisa membedakan ini soal diselesaikan dengan permutasi, ini soal diselesaikan dengan kombinasi. Misalkan kalau ada kata-kata dalam soalnya itu cara menyusun, ada kata-kata cara menyusun, karena kalau kita ada kata cara menyusun itu artinya urutan diperhatikan. Nah, itu artinya urutan diperhatikan. Nah, kalau sudah seperti itu ada cara menyusun, maka kita menggunakan konsep permutasi di dalamnya. Kalau di dalam kombinasi itu sendiri, kata yang paling sering muncul di soal itu biasanya ada istilah cara mengambil. Jadi kalau cara mengambil berarti urutan tidak diperhatikan. Ada juga biasa menggunakan dalam redaksi soalnya itu menggunakan kata memilih. Nah, kalau ada kata memilih, biasanya itu soalnya bisa kita selesaikan dengan solusinya itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep kombinasi. Ya, tapi tidak menutup juga kemungkinan ada soal yang katanya yang menggunakan redaksi kata memilih, tapi solusinya diselesaikan dengan permutasi.
Ada juga soal yang mungkin redaksi kalimatnya menggunakan cara menyusun, diselesaikan dengan kombinasi. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa banyak-banyak kita melatih diri untuk menyelesaikan soal-soal terkait permutasi dan kombinasi itu sendiri, karena dari pengalaman-pengalaman dalam penyelesaian soal itulah yang kemudian akan mempermantap pemahaman kita, supaya kita bisa lebih tahu membedakan mana soal-soal yang memang solusinya permutasi dan mana soal-soal yang bisa diselesaikan dengan konsep kombinasi itu sendiri. Saya pikir itu untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.